Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron, pribadi tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Ini adalah persembahan pipa once, pipa cangklong, pipa rokok, tulang iga duyung. Tulang iga duyung sering disebut sebagai ikan walrus atau ikan dugong. Aslinya ini ikan dugong, tapi sudah terkenal dengan tiga nama itu: ikan walrus, ikan duyung. Mengapa disebut ikan walrus? Ya seperti logonya itu loh, kaos walrus. Ikan sejenis ikan hiu, sejenis ikan lumba-lumba, tapi ada tangannya di depannya dan mulutnya berbeda kayak manusia. Di bawahnya ada siripnya. Jadi bedanya ada sirip, ada tangannya dua di depan. Jadi itu ikan walrus, atau makanya disebut ikan duyung, mirip dengan putri duyung. Jadi pipa ini bahannya diambil dari rusuknya, rusuk iga duyung yang bulat. Ini adalah kelas premium kristal, tapi sebenarnya kristal ini adalah warna buatan. Nah, bagaimana cara produksinya saya jelasin berikut ini. Jadi kalau beli pipa duyung yang warna yang bulat itu memang ada yang pipih, ada yang bulat. Yang super itu yang bulat jumbo. Itu bisa dibuat bentuk berbagai macam segala pipa rokok, once, cangklong ya. Lubang bisa dimulti. Prosesnya setelah bahan alami itu disekrap, dibentuk. Nah, disekrap dulu agar membentuk kristal ya. Ada juga kristal alami itu ada. Kalau masih basah, masih baru, itu baru belum lama, belum direndam tanah atau di dalam air, itu memang sudah kristal alami, kristal alami. Nah, ketika kristal alami, ini prosesnya ada dua ya, ada yang kristal alami, ada yang bahannya sudah terlanjur putih. Kalau masih alami itu langsung diproduksi, tetap dipemutih menggunakan cairan kimia, tapi ala kadarnya kemudian dibuat. Nah, ketika dibuat, diproses, maka kristalnya masih. Tapi kalau direndam terlalu lama, pemutihnya, air kerasnya itu, maka akan menjadi putih seperti biasanya. Maka putihnya itu hanya sekedar menghilangkan aroma amisnya, dan lebih bagus dicampur tawas, direbus ya. Perhatikan jangan sampai kristalnya itu hilang. Nah, kemudian baru disekrap, dibentuk, maka selamanya akan kristal. Untuk mengkilat terakhir, memang duyung semuanya yang mengkilat seperti kaca itu adalah lapisan. Apa lapisannya? Lapisannya menggunakan lem LTCO yang paling bagus. Nah, lem LTCO ini nanti akan masuk di pori-pori. Pada saat amplas masih 320 atau kasar, itu di lem LTCO lagi, diproses lagi di lem LTCO, diamplas lagi terus sampai akhirnya LTCO-nya itu masuk di dalam. Nah, kalau proses yang kristal begini, maka LTCO ini sampai sepertinya selamanya tidak akan mengelupas. Ini tekniknya. Tekniknya kalau LTCO mulai dari awal, walaupun yang putih juga tidak mengelupas. Nah, inilah yang disebut pipa once yang kristal alami. Harga memang lebih mahal. Ciri-cirinya yang alami itu adalah lebih jernih dan bening. Tetapi yang buatan juga bisa sama. Juga bisa bersih mengkilat, bersih alami itu juga bisa. Bagaimana caranya? Nah, pipa once cangklong bahan iga duyung yang bulat. Batuk. Agak batuk ya, sorry. Nah, intermezzo aja itu, anggap aja clip on. Nah, yang kristal tapi yang sudah terendam tanah atau agak lama itu kan warnanya putih. Nah, itu tetap dipemutihkan pakai bahan kimia tadi, air keras, direbus secukupnya sampai putih. Nah, kemudian dibentuk pada amplas 30. Amplas pertama biasanya ada pakai 400, tergantung lah. Tapi kalau pakai 40 terlalu kasar, maka pakai biasanya teman-teman langsung 320 bisa.
320 atau 220 selera ya, tergantung mesinnya, tergantung tangannya. Kemudian setelah terbentuk rapi dilem LTCO lagi, LTCO-nya biar masuk ke pori-pori. Kemudian menginjak amplas berikutnya. Amplas berikutnya berapa? Ya 320 atau 220 sebentar, baru sampai halus. Kemudian ke 400 lagi, ke 35 30 ber 400 atau langsung ke 600, kemudian dihalus pakai lem LTCO lagi. Terus seterusnya setiap ganti amplas pakai LTCO, ganti amplas pakai LTCO. Maka kualitasnya benar-benar super, benar-benar kualitas. Nah, tapi jangan lupa kalau mau dikristalkan tadi setelah dibentuk pertama masih kasar, itu direbus pakai apa? Air gula putih bisa, pokoknya full gula putih yang kental, yang paling bagus. Kalau mau kurang kuning ditambah namanya madu. Nah, kalau kurang kuning ingin seperti gading gajah ditambah cairan kunyit, maka warnanya kayak gading gajah. Nah, itu akan alami kayak gading gajah, terus diproses masuk. Pastikan karena membentuk kristal kuning gading gajah harus dikasih kunyit. Kalau full madu sama gula merah tidak bisa seperti gading gajah kuningnya. Tetapi itu terus direbus, pastikan ngerebusnya yang lama sampai tembus kristalnya. Sama dengan yang alami tadi. Nah, sangat mudah. Ini rahasianya saya buka tuntas. Kemudian setelah kristal baru dijemur kering. Nah, atau langsung diproses boleh, disekrap dengan air sampai halus urutan amplas seperti yang saya jelasin tadi. Amplasnya sama ya, urutannya sama. Jadi urutannya adalah sama, amplasnya menggunakan urutannya mulai 320, 400 atau 6, terus selanjutnya 600 sampai 800, 1000 sampai 1500 atau 1200 sampai ke 2000, terus sampai halus kayak kaca. Tapi terus dilapisi lem LTCO. Nah, kalau lem LTCO-nya itu mulai dari 320 pertama dan seterusnya lem LTCO terus, maka kinclongnya ini mengkilatnya akan selamanya dan bertahan lebih bertahun-tahun ya, sangat lama seperti original saja. Karena apa? LTCO-nya masuk di pori-pori-nya full, semua lubang dipengaruhi LTCO. Nah, tapi ini ada sedikit bahaya. Kalau masuk di pas lubangnya LTCO-nya, maka pipa rokoknya bau LTCO. Jadi kita seperti bahan kimia. Ini yang saya sebut pipa rokok beracun. Sering saya sebut pipa rokok beracun. Nah, tetapi biasanya teman-teman agar tidak sampai terjadi beracun, maka LTCO-nya itu cukup di akhir saja. Tapi kalau di akhir saja, setelah amplasnya sampai halus, terakhir finishing baru LTCO sehingga tidak masuk di ke dalam. Cuman ini tidak awet, tidak sampai 1 tahun, maka pipa rokok Anda akan mengelupas. Nah, inilah bedanya yang lapisan. Jadi cara produksinya kalau yang kristal mengkilat itu pasti lapisan LTCO begitu. Jadi inilah proses pembuatan pipa unce cangklong bahan iga duyung model kristal full. Ada 2 cara, jadi jangan lupa para teman-teman, para reseller, para sahabat semuanya, inilah prosesnya. Terima kasih, persembahan dari Marifat Bisnis. Jika masih kurang jelas bisa japri, bisa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua untuk teman-teman Anda semua, pelanggan reseller dan dropshipper.